Itu satu, Pak. Maka beliau adalah atasan saya. Saya sebagai umat muslim, saya pernah bersumpah pada tanggal 15 Maret 1982. Profil perjalanan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Pur Gatot Nurmantio, mengungkapkan alasan dirinya dicopot dari jabatannya sebelum masa pensiun pada masa Presiden Joko Widodo. Gatot menuding pencopotan itu dikarenakan kebijakan yang menginstruksikan kepada jajarannya agar memutar kembali film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia secara serempak di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, bagaimana perjalanan Gatot Nurmantio sampai menjadi Panglima TNI? Jenderal TNI Pur Gatot Nurmantio lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 13 Maret 1960. Saat itu, Gatot berumur 60 tahun dan memiliki istri bernama Eni Trimurti, dan ia memiliki 3 orang anak. Banyak orang mengenalnya sebagai mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017. Gatot Nurmantio merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982 dan berpengalaman di Kecabangan Infanteri Baret Hijau, Kostrad. Gatot pernah menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Panglima Komando Daerah Militer 5 Brawijaya, dan Gubernur Akademi Militer. Di bidang lainnya, Gatot juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Porki periode tahun 2014 hingga 2018. Sebelumnya, Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir. Pada bulan Juni 2015 lalu, ia diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Muldoko yang memasuki masa purna baktinya. Pada masa itu, Gatot bersama tokoh pemerintahan lainnya berserta para aktivis sosial bergabung dalam aksi untuk mendukung toleransi beragama selama periode unjuk rasa di Jakarta pada bulan November 2016. Bersama dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian, dan aktivis Islam seperti Yeni Wahid, mereka menggalang dukungan untuk persatuan antar agama sebagai penyeimbang dari aksi unjuk rasa yang digelar sebelumnya terhadap Gubernur DKI Jakarta beragama Kristen keturunan Tionghoa, Basuki Cahayapurnama, yang diwarnai elemen intoleransi dan xenofobia. Jabatan militer yang pernah disambangi oleh Gatot diantaranya Komandan Peleton MO 81 Kompi Bantuan Batalion Infanteri 315 Garuda, Komandan Kompi Senapan B Batalion Infanteri 320 Badak Putih, Komandan Kompi Senapan C Batalion Infanteri 310 Kidang Kencana, Kepala Urusan Dalam Detasemen Latihan Tempur, ADC Panglima Kodam 3 Siliwangi, PS Kepala Seksi 2 Operasi Korim 174 Anim Tiwaninggap, Komandan Batalion Infanteri 731 Kabaresi,
Komandan Kodim 1707 Maruke, Komandan Kodim 1701 Jayapura, Sekretaris Pribadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Komandan Brigade Infanteri 1 PIK Jaya Sakti, Asisten Operasi Kepala Staf Kodam Jaya, Komandan Resimen Induk Daerah Militer Jaya, Komandan Korim 061 Surya Kencana 2006 sampai 2007, Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad 2007 sampai 2008, Direktur Latihan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat 2008 sampai 2009, Gubernur Akademi Militer 2009 sampai 2010, Panglima Kodam 5 Brawijaya 2010 sampai 2011, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat 2011 sampai 2013, Panglima Komando Cabang Strategis Angkatan Darat 2013 sampai 2014, Kepala Staf TNI Angkatan Darat 2014 sampai 2015, Panglima Tentara Nasional Indonesia 2015 sampai 2017, Pati Mabes TNI Angkatan Darat 2017. Sebelumnya diketahui bahwa Gatot menjabat menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017. Jika dilihat dari tahun kelahiran Gatot, yakni 13 Maret 1960, sang jenderal mestinya pensiun pada 1 April 2018. Walaupun Gatot sempat menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film Gerakan 30 September atau PKI lewat kanal YouTube Hersu Beno Point. Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa pencopotan jabatan Gatot dari Panglima TNI tersebut tidak ada hubungannya dengan ajakan menonton film Gerakan 30 September atau PKI. Gatot saat itu diberhentikan murni karena telah memasuki masa pensiun sebagai prajurit TNI.